Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TVRI yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dari anjuran di bulan suci Ramadan ini adalah memperbanyak berdoa. Bahkan salah satu nama dari bulan suci Ramadan ini adalah dikabulkannya semua doa-doa. Tapi tentu dalam meminta dan berdoa itu ada etika dan tata caranya. Seolah-olah Allah ini berkata kepada kita, Das'ad, kalau ada masalahmu kau berdoa, ada urusanmu kau berdoa. Alhamdulillah, rajin kita berdoa. Manusia akhir zaman sekarang, zaman medsos ini rajin sekali berdoa. Tapi sayang, berdoanya bukan di atas sajadah, berdoanya bukan di atas selesai sholat, tapi berdoanya di mana? Facebook, Twitter, WhatsApp. Pergi suaminya, ya Allah lindungi suamiku. Pergi anaknya sekolah, ya Allah berkahi pelajaran anak saya. Sibuk, Tuhan mau baca statusmu. Tapi berdoa ada etika dan tata caranya. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, yang artinya, wahai Muhammad, apabila ada di antara kalian bertanya tentang aku, sampaikan kepada mereka yang bertanya itu, aku sangat dekat kepada mereka. Niscaya aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Ini berarti bahwa ada orang mengangkat kedua belah tangan, menengadah ke atas langit, mengucapkan amin. Dia kira dirinya berdoa padahal tidak. Kenapa? Dia tidak tahu etika dan tata cara dalam berdoa. Nah, inilah yang perlu kita ketahui. Kenapa? Agar doa kita bisa mustajab. Karena kalau kita meminta tidak punya etika, tentu doa kita tergantung antara langit dan bumi. Sama juga kalau sama pimpinan, istri minta sama suami, kan ada etikanya. Jangan minta ketika lagi bertengkar, jangan minta ketika lagi capek, jangan minta ketika lagi stres. Maka kita pilih-pilih waktu dan situasi yang cocok untuk meminta. Demikian juga dengan doa, ada etika dan tata caranya. Nah, dalam kitab Adabud Doa, ada dalam berdoa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, beliau jelaskan adab dalam berdoa. 1. Berdoa dalam keadaan bersih dan suci. Baju ini bersih, saya cuci tiap minggu, tiap hari mungkin saya cuci, bersih, tapi belum tentu suci. Suci itu masuk dalam kategori cara memperolehnya. Baju kita harus betul-betul halal cara memperolehkannya. Pakaian yang kita pakai ketika berdoa harus kita yakin bahwa hasil memperoleh baju itu adalah dengan cara halal. Maka bulan suci Ramadan ini pilih dan pilih, mana baju saya ini betul-betul saya peroleh dengan cara halal. Kalau baju yang kita peroleh dengan cara haram, jangan pakai ketika bulan suci Ramadan itu berdoa. Kalau perlu jangan pakai selamanya. Tuh, badan, pakaian. Yang kedua, bersih badan dan suci dari najis dan hadas. Kalau dia dalam tubuh kena misalnya barang-barang najis, bagaimana cara membersihkannya? Kalau dia najis besar, harus dicuci dengan tanah 7 kali, ya, dibersihkan dengan tanah. Tapi kalau tidak, biasa hanya dengan wudhu. Nah, bagaimana kalau hadas? Hadas kecil dengan wudhu. Hadas besar tidak cukup dengan wudhu, tapi mandi junub. Sayang, ternyata sekarang banyak ibu-ibu yang tidak tahu mandi junub. Saya pernah ditanya sama ibu-ibu, Ustadz, bagaimana caranya mandi junub? Saya tanya, ibu sudah punya suami? Sudah, Ustadz. Wih, dalam hati saya, sudah punya suami tidak tahu mandi junub. Saya tanya lagi, sudah punya anak? Alhamdulillah, Ustadz, sudah ada anak saya 1. Anak 1 berapa kali itu berhubungan suami istri? Berapa kali haid? Dan dia tidak tahu mandi junub. Auzubillah min zalik. Gimana mandi junub? Sama mandi biasa, cuma bedanya niatnya. Kalau mandi biasa barangkali dia tidak niat. Kalau mandi junub dia harus punya niat. Niatnya apa? Membersihkan diri dari hadas besar. Bagaimana tata caranya? Sunnah, wudhu dulu. Selesai wudhu, lalu kita masuk ke tempat mandi. Nah, ambil air, ya, timba, lalu niat. Tidak harus bahasa Arab.
niatkan dalam hati, camkan dalam hati, tidak harus diucapkan, pun kalau diucapkan tidak mengapa. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar saya lillahi ta'ala. Basuh kepala 3 kali, kanan 3 kali, lalu seluruh anggota tubuh. Sunnah pakai sabun, sunnah pakai sikat gigi, dan seterusnya. Nah, pemirsa yang saya hormati, yang kedua adab dalam berdoa adalah setelah bersih dari najis, bersih dari hadas, pakaian pun demikian, berikutnya adalah berzikir. Nah, zikir yang paling populer, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu yang paling populer. Tapi kalau mau zikir yang lebih lengkap, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa yang saya hormati, karena waktu terbatas, insya Allah etika dan tata cara berdoa ini kita lanjutkan esok hari. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.